subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih ke moderator. Sebelumnya saya cukup mengapresiasi yang dari PPI Saudi ya, PPMI Saudi cukup lengkap dan juga sudah membantu sedikit prosesi kuliah, bagaimana prosedur kuliah di Timur Tengah secara umum ya. Sebenarnya sebelumnya saya sendiri ini alumni dari Hamad bin Khalifa University. Saya itu adanya di Doha di Qatar. Negara sebelumnya saya sering ini ketemu beberapa orang kebingungan perbedaan antara Qatar dengan Dubai itu apa ya. Saya perjelas ini dulu. Memang pada dasarnya Saudi, Qatar, dan Emirat itu berasal dari satu suku yang sama, yaitu Bedouin Timur ya, Bedouin Timur Arab, berpakaian sama, bahasa Amiyahnya juga sama, dan secara umum kebudayaan mereka bertiga ini sama. Hanya saja secara politik semuanya terpisah ya. Saudi Arabia itu di Riyadh, Dubai itu di Emirat, dan Qatar itu juga sebuah negara tersendiri. Perbedaan politik ini bukan jadi pembicaraan yang akan kita buka hari ini, tapi itu sebuah topik yang juga sehari ini menjadi bagian dari ada sebuah studi namanya Gulf Study, Dirasatil Khalij, studi tentang negara-negara Teluk, dan itu mungkin juga akan saya berikan sedikit informasinya tentang itu. Baik, saya akan lebih fokus nanti di Qatar ya, lebih banyaknya di situ. Sebelumnya juga kembali lagi saya berterima kasih kepada PPMI Saudi yang sudah menjelaskan sedikit prosesinya, tapi semua yang tadi disebutkan itu hanya berlaku untuk level undergraduate atau level sarjana. Di Qatar sendiri level sarjana itu ada 3, ini terlihat ya yang di layar ya. Screen-nya terlihat semuanya. Ini website ya, karena saya nggak buat PowerPoint-nya banyak ini. Dan untuk informasi yang lebih spesifik tentang setiap kampus, saya menyarankan untuk berkomunikasi langsung dengan PPI Qatar. Oh ya, sebelumnya jumlah kami, kalau tadi PPMI Saudi itu bisa sampai 1.000 mahasiswa lebih, kami hanya sekitar 70 mahasiswa. Dominannya orang Indonesia yang berada di Qatar itu bekerja di perminyakan atau di sektor perhotelan, lebih banyak di bagian itu daripada di sebagai mahasiswanya. Saya sendiri juga waktu batch saya atau angkatan saya yang pergi ke Doha itu hanya 3 orang, dan setelahnya itu hanya 1 orang, setelahnya 3 orang, dan yang baru berangkat ini sekitar 4 orang. Oke. Di Qatar sendiri kampusnya itu nggak sebanyak di Saudi, lebih sedikit ya. Dulu sebelum tahun 2000-an hanya ada 1 kampus di situ, yaitu kampus Qatar University ya. Dan ini kampus tunggal yang ada di sana didirikan oleh Sheikh Yusuf Qaradawi. Beliau muassis dari kampus ini, dan kampus ini sekarang lebih fokus ke jurusan-jurusan yang sifatnya lebih sains dan sosial. Sementara untuk dirasa Islamiyahnya, mereka sudah mengalihkan ke 1 kampus lain, yaitu kampus saya, Hamad bin Khalifa University. Nanti juga saya akan jelaskan dua-duanya. Baik, Qatar juga punya kampus yang bukan kampus yang memang punya kultur Qatar ya, seperti sebenarnya ini cabang kampus dari US seperti Georgetown atau Northwestern atau Weill Cornell, dan ini hanya tersedia untuk jurusan-jurusan tertentu. Mereka sudah mengarahkan setiap kampus itu punya program unggulannya dan hanya menyediakan program itu di Qatar. Baik, saya langsung saja ke beberapa universitas. Mungkin paling pertama itu di Jamiah Qatar. Jamiah Qatar sendiri ini kampus yang memang terletak di tengah Doha. Lokasinya memang berada di pusat kota Doha. Biasanya mahasiswa Indonesia yang datang kemari ke Jamiah Qatar, biasanya mereka yang mengikuti program ANNS, Arabic for Non-Native Speaker. Itu seperti program diploma 1 tahun, kita belajar bahasa Arab dengan kurikulumnya. Kemudian setelah 1 tahun, kita diberikan pilihan untuk melanjutkan ke tahun kedua dengan biaya sendiri, atau dipulangkan ke institusi masing-masing. Kebanyakan mahasiswa Indonesia datangnya ke program ini, dan hanya program ini yang sampai tahun 2019 punya scholarship yang pasti.
Uh, itu program yang paling banyak diikuti oleh mahasiswa Indonesia yang ada yang ke Jamiah Qatar. Sementara di college lain atau di fakultas lainnya juga ada seperti di engineering atau di ekonomi. Ada beberapa mahasiswa yang sebenarnya mereka ini orang Indonesia tapi lahir dan besar di Qatar. Mereka generasi pertama orang Indonesia yang lahir di Qatar. Kebanyakan dari mereka kalau di Jamiah Qatar ini mengambil misalnya mechanical engineering atau civil engineering atau ekonomi, business and management. Intinya jurusan yang lebih mengarah ke sains dan sosial. Sementara yang di Darussalam Islamiyah didominasi oleh orang-orang Nigeria atau dari Sudan, yang juga orang mereka sendiri itu lahir dan besar di Qatar ya. Sedikit juga ini profil yang sebenarnya jarang orang ketahui. Qatar itu jumlah penduduk aslinya hanya 11%. Dari 3 juta total populasi di Qatar, hanya sekitar 400.000 saja yang memang punya paspor Qatar. Sisanya merupakan ekspatriat, termasuk kita Indonesia yang datang ke sana diberikan izin tinggal yang kalau saya kemarin dapatnya 2 tahun. Ada yang dapat 3 tahun, kalau yang kerja biasanya dapat 5 tahun. Nah, sisanya itu orang-orang non-Qatari, paling dominasi dari golongan ini, paling didominasi oleh India dan Pakistan. Indonesia mungkin setelah Filipina, cukup banyak juga orang Indonesia yang berada di sana. Oke. Makanya kalau kita melihat ke kampusnya sendiri di Jamiah Qatar, lebih ramai orang yang non-Qatari, yang bukan Arab, seperti Nigeria, Sudan, Somalia. Mereka mengambil kuliah di Darussalam Islamiyah di Qatar. Baik, di Qatar University sendiri, bahasa pengantar utamanya adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Bahasa Arab hanya menjadi bahasa pengantar utama di Darussalam Islamiyah. Bahkan menurut info satu mahasiswa yang ada di sana, dia angkatan 2019 baru masuk 2 tahun, sebagian course atau sebagian mata kuliah sudah dialihkan menjadi mata kuliah bahasa Inggris. Jadi sebenarnya pada dasarnya kalau ini juga menjadi perbedaan antara Qatar, Emirates dengan Saudi. Jika nanti sampai di Qatar atau pernah biasanya kalau umrah, ini sekarang Qatar Airways juga ada buka untuk umrah. Andaikan umrah nanti dibuka menggunakan Qatar Airways dan kita sebenarnya punya free visa 30 hari, kita bisa masuk ke Doha. Jika kalian masuk ke Doha nanti, yang akan ditemukan komunitas yang berbicara bahasa Inggris itu lebih banyak. Bahkan untuk belajar bahasa Arab itu sangat sulit di Qatar. Saya sendiri memang S1-nya itu di jurusan pendidikan bahasa Arab. Ketika sampai di Qatar saya terkejut karena di sini lebih dominan bahasa Inggris. Ya alhamdulillah juga punya basic bahasa Inggris sehingga mampu untuk berkomunikasi dengan mereka. Bahkan hingga hari ini kemampuan bahasa Arab saya stuck, berhenti di satu level, tapi bahasa Inggrisnya justru lebih meningkat. Nah, begitu juga kondisi di seluruh universitas yang ada di Qatar. Baik, itu sekilas tentang Qatar University. Besaran scholarship yang ada di sini untuk NNS itu sekitar 700 rial per bulan ya, karena mereka dimasukkan dalam kategori diploma. Untuk yang bukan program diploma, ya program misalnya S1 di bidang teknik sipil, mereka mendapatkan sekitar 4.500 rial per bulan. Dan itu nanti juga akan dipotong ke asrama dan sebagainya. Itu total di kontrak beasiswanya nanti. Ya, itu di Jamiah Qatar. Sementara untuk program graduate-nya atau program level pasca sarjana, Jamiah Qatar itu nggak punya beasiswanya. Walaupun opsi programnya tetap ada seperti doktoral, master tetap ada. Tapi kalau mau datang ke sana atau berkuliah di Jamiah Qatar, di Qatar University itu harus menggunakan biaya sendiri. Dan biasanya mereka yang berkuliah di level postgraduate di Jamiah Qatar itu pekerja yang ada di sana. Seperti beberapa teman kami yang Indonesia juga, mereka mengambil PhD di bidang perminyakan di Jamiah Qatar, tapi dengan biaya kuliah sendiri. Dan biaya kuliahnya cukup mahal, per SKS-nya sekitar 4 juta lebih. Sekitar 8 juta per SKS. Satu mata kuliah mungkin ada 3 SKS. Totalnya barangkali sekitar 600 juta per tahun untuk yang level postgraduate-nya. Nah, untuk yang mau mencari postgraduate
di bidang dirasa Islamiyah, bidang sosial, bidang sains, tapi juga ingin mendapatkan scholarship atau beasiswa, itu bisa ke Hamad bin Khalifa University atau ke untuk bidang sains itu ada ke Texas A&M, untuk bidang sosial ada di GU, di GUK, di Georgetown, dan untuk bidang jurnalistik itu ada di Northwestern. Selain dari Hamad bin Khalifa University, saya tidak akan jelaskan lebih lanjut, mengingat terlalu spesifik dan memang perlu komunikasi langsung dengan mereka yang sedang kuliah di sana. Tapi jauh sebelum menjelaskan Hamad bin Khalifa, saya juga mau menjelaskan bahwa kampus selain Qatar University, selain dari kampus ini, semuanya berada di bawah naungan Qatar Foundation. Barangkali di sini ada yang nama ini cukup familiar kalau bagi kita yang sering nonton bola ini ceritanya. Kalau Barcelona dulu menjadi Qatar Foundation ini menjadi sponsor. Hari ini PSG juga menjadi sponsor dari Qatar Foundation. Nah, Qatar Foundation ini seperti yayasan besar, yayasan wakaf yang diberi yayasan wakaf milik pemerintah Qatar. Setelah melakukan wakaf produktifnya selama 10 tahun, mereka mendirikan banyak university di kompleks Qatar University, Qatar Foundation. Jika mau buka Google Maps, ntar tulis saja itu Qatar Foundation Complex. Ntar di dalam kompleks itu ada HBKU, ada Georgetown, dan ada 9 kampus. Semua yang berada di dalam kompleks Qatar University, biaya operasional, biaya kita berkuliah di sana, atau beasiswa yang akan kita dapatkan itu berasal dari Qatar Foundation sendiri. Ini lembaga yang cukup besar. Baik, itu Qatar Foundation. Kita pindah ke Hamad bin Khalifa University, ini kampus yang saya belajar di sini. Ya, Hamad bin Khalifa University sebenarnya ini kampus yang cukup baru, 2010 baru menjadi sebuah universitas. Sebelum itu dikenal dengan QFIS, Qatar Faculty of Islamic Studies. Seperti kumpulan dosen-dosen yang pakar di bidang Islamic Studies, mereka mendirikan sebuah institut dan mereka di situ mengajar. Lalu berevolusi menjadi Hamad bin Khalifa University. Program unggulan di kampus ini memang program yang menjadi muasisnya atau pendiri dari HBKU itu sendiri, yaitu College of Islamic Studies. Saya belajar di sini di bidang jurusan studi sejarah Quran atau sejarah teks Quran lebih tepatnya, dan juga sejarah teks Quran dan pemahamannya. Saya di bidang ini di level master. Prosesi pendaftarannya sebenarnya cukup simpel. Saya hanya mengumpulkan sekitar 5 atau 6 dokumen. Tapi ada beberapa hal yang membuat, walaupun dia terkesan simpel, tapi cukup rumit. Seperti rekomendasi yang diterima oleh HBKU itu adalah rekomendasi dari mereka yang punya hubungan akademik dengan kita, satu orang. Yang kedua, punya hubungan sosial dengan kita. Artinya walaupun yang memiliki hubungan akademik dengan kita itu bukan seorang doktor, tidak punya nama besar, tapi rekomendasi dia itu lebih berharga daripada rekomendasi misalnya, ini kebalikan dari yang Saudi tadi ya. Kalau Saudi lebih fokus kepada nama besar seorang tokoh, kalau di Qatar itu lebih fokus kepada hubungan erat antara yang memohon dengan yang memberikan rekomendasi. Itu contoh yang membuat dia rumit. Juga satu lagi ada personal statement seperti essay. Essay ini antara 500 sampai 700 kata, ditulis baik dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris, berisi kenapa kita mau berkuliah di sini dan apa membuat kampus ini harus memilih kita. Dan di bagian ini yang paling krusial, biasanya saya punya teman satu orang, dokumen dia tidak lengkap, sama sekali tidak lengkap. Bahkan rekomendasi dia tuh nyampainya sekitar 3 hari setelah aplikasi ditutup. Tapi karena personal statement dia cukup bagus, bahkan waktu saya membaca saya juga sangat kagum dengan cara dia menulis, dia menjadi lulusan yang paling pertama masuk dalam list interview. Nah, lebih fleksibel lah kalau di Qatar ya, atau di HBKU sendiri itu lebih fleksibel.